Hey yo, what's up para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Fans, dimana kali ini gua akan merangkum sebuah alur cerita kembali yang sudah memasuki edisi ke-35 dalam gua merangkum sebuah alur cerita film. Di edisi kali ini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Twinkle Twinkle Lucky Stars. Film ini dirilis tahun 1985 yang masih disutradarai oleh Sammo Hung. Untuk sinopsisnya sendiri, mengisahkan kembali 5 persahabatan bintang 5 keberuntungan, di mana kali ini mereka mendapat sebuah misi melindungi seorang wanita dari para pembunuh bayaran. Disinyalir wanita tersebut memegang bukti-bukti aksi kejahatan dari seorang bos mafia. Bagaimana keseruan dari filmnya? Mari kita masuk ke alurnya guys. Oke, seperti biasa sebelum lanjut silahkan di like, share, dan subscribe supaya channel ini semakin ramai dan semakin maju. Jika sudah, kita masuk ke alur ceritanya dan kita mulai intronya dulu guys. Oke, di scene awal kita akan diperlihatkan kehidupan dari anggota persahabatan bintang 5 keberuntungan, di mana kali ini mereka tinggal bersama dalam satu rumah. Terlihat Cabul tengah menyiapkan sarapan untuk teman-temannya karena kebetulan hari ini adalah jadwal gilirannya. Di situ terlihat Cabul tengah berbicara dengan adiknya karena faktanya adiknya akan menggantikan perannya sebagai seorang anggota bintang 5 keberuntungan karena besok dirinya akan pergi ke luar negeri untuk sebuah urusan. Belum sempat makan dimulai, tiba-tiba datanglah Nona Barbara Fa dan menyuruh mereka semua untuk bersiap-siap mengemas barangnya untuk segera berangkat menuju ke Pattaya, Thailand. 哎呀，休息了。由这儿到帕塔亚还有2小时路程，现在真的到了。美不美啊？ 这海豚好美呀！ Sesampainya di sana, mereka pun bersenang-senang. 嗨。OK。 Lalu di satu sisi, gendut yang semula berpikir bahwa Nona Fa menyukainya, dengan fasihnya langsung mengungkapkan isi hatinya ke Nona Fa. Akan tetapi, Nona Fa dengan tegas menolaknya karena ia memang tak menyukainya. Alhasil, gendut pun jadi seperti ini. 对这点我很抱歉，我勇敢地面对现实。 Sementara di satu sisi, teman-temannya sendiri tengah asik membuat sebuah lobang demi bisa mendapatkan kesempatan dalam kesempitan. Gendut yang masih terbalut dengan kekecewaan, sirik melihat teman-temannya yang sedang asik-asikan. Untuk itu, supaya adil, Gendut pun mengerjai mereka semua. 怎么搞的？怎么搞的？怎么搞的？你这个混蛋，不让兄弟过瘾，只想兄弟倒霉。 Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti biasa, dimanapun ada wanita, di situ pasti ada mereka. Terlihat mereka tengah asik bercanda bersama sembari modus sedikit-sedikit. Menyadari dirinya tengah digerayang-gerayangi, membuat wanita-wanita itu pergi dari tempat tersebut. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, seperti biasa, bukan halu namanya jika tak menghalukan diri. Dimana kali ini, ia pergi menemui seseorang dukun lokal untuk meminta sebuah boneka santet yang nantinya akan digunakan untuk memikat hati seorang wanita. 起来吧，已经行了。身上诚心诚意，那他就会对你一片痴心了。刚才不相信，现在信了，我成功啦！ Merasa alatnya berhasil, mulailah halu mengoperasikannya. Tanpa mereka ketahui, rencananya sudah didengar oleh para wanita tersebut. Alhasil, jadilah seperti ini. 藏起来，藏起来，开门。各位小姐，看看这娃娃好不好玩？哎，你爱我，红衣服那个， darling，你失过恋吗？ 没有恋爱过，又怎么会失恋呢？ 那你全都要啊！说的对，这怎么行？你们不要争，跟我来。好厉害！受不了！哎，这是什么？你们还有谁会巫术的？啊？你朋友的？你朋友的？有什么好看的？ Keesokan harinya, Nona Fa mendapat telepon dari inspekturnya. Dan inspektur mengabarkan bahwa ada seorang informan
yang memiliki informasi tentang kejahatan mafia. Untuk itu, Nona Fa diminta untuk menemui orang tersebut untuk menanyakan seputar hal itu. Merasa tak sanggup sendirian, ia pun meminta bantuan ke Gendut. Gendut yang masih dalam kondisi kecewa karena cintanya ditolak, awalnya menolak untuk membantunya. 就算这次任务会要我的命，我也会死得心甘情愿，因为你这一次帮了我，而我会爱上你，这是另外一回事。 Di satu sisi terlihat informan tersebut yang bernama Tuan Ma tengah bersiap-siap bermain terjun payung. Nona Fa yang mengetahui hal tersebut sontak mengejarnya. Karena benar saja tak lama berselang, terlihat 3 orang pembunuh bayaran siap membunuh Tuan Ma. Nona Fa dengan cepat menyusulnya, didampingi oleh Gendut yang telah berubah pikiran. Sebelum mati, Tuan Ma memberitahu keberadaan surat-surat bukti kejahatan bos mafia tersebut ke seseorang wanita yang berada di Hong Kong. Untuk itu, mereka semua pun berangkat menuju ke Hong Kong. Lalu scene berganti di mana kita akan diperlihatkan bos mafia yang mengapresiasi keberhasilan 3 pembunuh bayaran tersebut karena telah berhasil membunuh Tuan Ma. Akan tetapi, bos mafia langsung memberi tugas kembali, di mana tugasnya kali ini mereka harus membunuh seseorang bernama Tuan Lo dan mencari keberadaan surat-surat yang dikirimkan oleh Tuan Ma. Sementara dirinya sendiri akan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Nona Fa dan Gendut. Dirasa sudah mengerti, mereka pun berangkat. Kembali ke Nona Fa dan Gendut, terlihat beberapa wanita yang mendekat ke arah mereka, di mana faktanya mereka adalah waria yang menyamar untuk membunuh Nona Fa dan Gendut. Karena pada kenyataannya mereka semua adalah anak buah bos mafia tersebut.菜，原来你在这儿教小姐练功啊！哎呀，说到练，喂，这顾菜怎么会这样的？我也不知道啊。哎呀，幸亏我以前教过跳舞。 Dirasa benar-benar sudah tidak aman, mereka pun segera pulang ke Hong Kong. Di kehidupan lain, kita akan diperlihatkan 3 orang polisi yang bernama Jackie, Ricky, dan Raka tengah bersiap-siap menangkap para anak buah gembong narkoboy yang hendak memasarkan narkoboynya. 别动！不许动！18颗子弹够不够？别动！过去！ Awalnya mereka semua berhasil melumpuhkan para penjahat tersebut dengan senjata. Akan tetapi, salah satu dari penjahat itu melihat adanya bahan peledak yang mereka jadikan potensi untuk menakuti ketiga polisi tersebut agar tidak menggunakan senjata. Hasilnya, pertarungan pun tak terhindarkan. Berjalan beberapa waktu kemudian, Nona Fa yang sudah mengetahui lokasi wanita itu berada, langsung mendatanginya untuk menanyakan surat-surat tersebut. Ia pun mendatanginya bersama dengan Ricky, di mana diketahui wanita itu bernama Nona Wang. Nona Wang sendiri tinggal bersama dengan temannya yang mengaku sebagai kakaknya. Di situ, Nona Fa langsung menjelaskan semuanya ke Nona Wang. Ia juga diminta untuk menyerahkan surat-surat yang dikirimkan oleh Tuan Ma. Lantas, mengapa surat itu dikirimkan ke Nona Wang? Ternyata, selain karena teman dari Tuan Ma, ia juga orang yang berada di Hong Kong. Karena sejatinya bos mafia tersebut adalah orang Hong Kong. Itu sebabnya Tuan Ma mengirimkan surat itu kepada Nona Wang.
Dirasa tak aman tinggal di sini, Nona Fa pun membawa Nona Wang pindah menuju ke kediaman gendut dan kawan-kawannya. Seperti biasa, lagi dan lagi ketika mereka melihat adanya wanita cantik datang, menjadikan kesempatan mereka untuk membuat skenario pernapsuan yang hakiki, di mana pada saat malam tiba, mulailah mereka beraksi. Dirasa gagal dalam usaha pertamanya, tak membuat mereka semua menyerah. Karena pada usaha keduanya kali ini, mereka semua berhasil melihat sesuatu. 王小姐，你没事吧？没事。这个时候也不怕失礼了，我们全都把衣服脱下来，连床单一起揭起来，爬窗户下去好了。嗯，快去呀，去呀，快快快！哦，快点快点！哎呀哎呀，火越来越大，烟越来越浓了。是是，快找一条湿毛巾塞。里边没毛巾了啊？那就拿我这条。 哎，植物菜你真没用啊！怎么搞的？还没弄好，快快快！办法只能救出一个人，就是把浴缸放满了水，躺在水里，用这支吸管呼吸。到外边去拿灭火筒。哦。我的火正开始燃烧。 Keesokan harinya di tengah-tengah sarapan, Nona Wang mengajak mereka semua untuk mengikuti latihan akting karena sejatinya Nona Wang adalah seorang aktris. Awalnya mereka semua menolaknya, tetapi semuanya berubah dengan seketika ketika Nona Wang berbicara bahwa banyak wanita di sana. Kembali ke kehidupan Jackie. Kali ini Jackie dan Raka ditugaskan untuk menjaga gerak-gerik dari bos narkoba tersebut, di mana ternyata bos itu bernama Lau, yang merupakan orang yang diincar oleh pembunuh bayaran suruhan dari bos mafia. Tuan Lau sendiri mulai resah hidupnya karena diikuti oleh Jackie. Ia juga kesal karena ulah mereka bisnisnya jadi bangkrut. Untuk itu, Tuan Lau mengelabui Jackie dan Raka supaya terhindar dari intayan mereka berdua. Akan tetapi, tanpa sadar, para pembunuh bayaran tersebut telah dekat mengincarnya. Jackie yang mulai menyadari bahwa itu bukanlah Tuan Lau, mencoba putar arah untuk mencarinya. Namun sayangnya, Tuan Lau sudah berhasil terbunuh. Setelah itu, aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Atas kegagalannya dalam menjaga Tuan Lau, membuat Jackie harus dipindah tugaskan. Sementara itu, mereka semua yang telah sampai di lokasi mulai mengisi data diri. Lalu Gedut dan Halu mulai menyisir tempat tersebut di mana mereka berdua menemukan tempat judo dan memutuskan untuk ikut karena mengetahui pelatihnya adalah seorang wanita cantik. 重金，现在我做个示范给大家看看，问哪位愿意做我的对手？ Singkat cerita, akting pun dimulai. Mengingat aktor yang lain tak kunjung datang, membuat komis dan yang lain berinisiatif untuk menggantikannya. Hal itu disetujui oleh sang sutradara dan tak lupa sang sutradara juga menjelaskan alur ceritanya. Setelah siap, drama pun dimulai. 预备，开始！罗密欧，你看他们来了！哈哈，罗密欧，你总算有胆子面对。不要，你不要打他，你打他就等于打我。收到。哦，罗密欧。哦，朱丽叶，朱丽叶！喂，罗密欧，你怎么不扶他？ Di satu sisi, Nona Fa dan Ricky tengah santai berdua di kediaman Nona Wang. Setelah itu, tak lama berselang, datanglah salah satu pembunuh bayaran tersebut yang berpura-pura mengantar surat untuk Nona Wang. Merasa ada yang aneh, dengan spontan Nona Fa mengaku bahwa dirinya adalah Nona Wang. Ketika hendak menembak Nona Fa,
Tiba-tiba Kribo datang yang membuat pembunuh itu gagal membunuh Nonava. Mengetahui kertas tersebut adalah kertas kosong, membuat Ricky sontak langsung mengejarnya. Sementara mereka menuju ke gedung teater tempat Nona Wang asli berada, karena mereka melihat celah untuk bisa menembak dari tempat itu. Ketika sampai, mulailah orang tersebut mencari spot untuk menembak. Akan tetapi saat hendak menembak, Nona Wang yang asli tiba-tiba muncul untuk buang air kecil. Merasa nyamannya dalam ancaman, ia pun berpura-pura menjadi orang buta agar tidak ditembak, dan hal itu berhasil. Saat kembali, ia pun menceritakan hal ini ke mereka semua dan membuat mereka penasaran lalu mencarinya. Ketika bertemu, pembunuh itu yang mengetahui Nona Wang tak buta langsung menyerangnya yang membuat pertarungan pun dimulai. Dan singkatnya, lewat perjuangan yang keras dan ilmu bela diri yang berkelas, mereka pun berhasil mengalahkan para pembunuh bayaran tersebut. Lalu scene ditutup dengan adegan ini. Setelah itu, film pun selesai. Oke guys, series Lucky Star sudah kita selesaikan. Sudah selesai semua ini tiga-tiganya. Untuk nextnya silahkan komentar di bawah, mau film dari Sammo Hung, Jackie Chan, atau Andy Lau, atau mungkin film yang lain, silahkan boleh di komentar di bawah. Oke, seperti biasa kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, share, dan subscribe. Dan untuk video kali ini gua cukupi sampai di sini dulu. Dan gua juga tak lupa buat terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Gua pamit undur diri, see you di next video, peace always and see you again.